Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan ngaji kitab Aqidatul Awam. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sifat wajib bagi Allah, yaitu sifat iradah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi wa bikum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'a. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi ishrina sifah. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhallifun lil khalqi bil itlaqi. Wa qaimun ghani wa wahidu wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai'. Sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Fakudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Fakudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Alhamdulillah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, berikutnya sifat yang wajib bagi Allah adalah sifat iradah. Jadi Allah maha berkehendak. Sifat iradah ini berkenaan dengan Allah maha menentukan. Allah maha menentukan sesuatu yang mungkin terjadi itu diwujudkan oleh Allah, atau Allah tidak mewujudkan hal yang mungkin tersebut. Saya ulangi lagi, sifat iradah ini adalah Allah maha berkehendak atau Allah maha penentu, menentukan sesuatu yang mungkin itu diwujudkan Allah, atau sesuatu yang mungkin itu tidak diwujudkan Allah. Contoh, Allah berkehendak pada seseorang untuk jadi kaya, atau Allah berkehendak pada seseorang untuk jadi miskin. Nah, kaya dan miskin itu sesuatu yang mungkin, dan sesuatu yang mungkin itu Allah berkehendak maha penentu, menentukan itu wujud menjadi kaya, atau Allah menentukan seseorang menjadi miskin. Contoh lagi, Allah maha menentukan
seseorang menjadi alim atau seseorang menjadi bodoh. Alim dan bodoh itu sesuatu yang mungkin terjadi. Dan terjadinya atau wujudnya alim, wujudnya bodoh, itu semuanya penentunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua yang terjadi pada kehidupan kita, semua yang terjadi pada dunia ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah maha berkehendak dengan wujudnya sesuatu. Allah pun maha berkehendak dengan tidak wujudnya sesuatu. Nah, tadi sudah kita contohkan. Misalnya si A. Si A Allah kehendaki menjadi kaya. Si B Allah kehendaki menjadi miskin. Si A Allah kehendaki menjadi alim. Si B Allah kehendaki menjadi bodoh. Semua itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala atau iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah maha penentu. Allah maha menentukan terjadinya sesuatu. Lawan dari sifat iradah adalah sifat al-karohah atau terpaksa. Nah, dan sifat terpaksa ini muhal bagi Allah. Seandainya Allah mempunyai sifat karohah atau terpaksa, pasti Allah itu lemah. Dan jika Allah lemah, itu adalah tidak masuk akal. Tidak masuk akal atau mustahil. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat iradah Allah itu beda dengan perintah, beda dengan ridho, dan beda dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat iradah itu beda dengan perintah Allah, beda dengan ridhonya Allah, beda dengan ilmunya Allah. Contoh, terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dan meridhoi sesuatu. Allah memerintahkan dan meridhoi sesuatu. Seperti Allah memerintahkan iman kepada seseorang. Di sini contohnya adalah imannya Abu Bakar As-Siddiq. Allah memerintahkan dan meridhoi sesuatu. Allah perintahkan kepada seseorang, yang Allah tahu bahwa seseorang itu pasti dia beriman. Seperti imannya Abu Bakar. Allah tahu bahwa Abu Bakar itu akan menjadi orang beriman. Allah perintahkan supaya Abu Bakar beriman, dan Allah juga ridho dengan keimanan Abu Bakar. Nah, ini namanya adalah
perintah dan ridho. Allah memerintahkan kepada seseorang untuk beriman. Di sini contohnya Abu Bakar. Orang itu beriman, Allah tahu. Allah tahu orang itu bakal beriman, dan Allah juga meridhoi dengan keimanannya. Jadi iradah itu beda dengan perintah, ridho, dan ilmunya Allah. Contoh lagi, Allah memerintahkan kepada seseorang untuk beriman, tapi Allah juga tahu bahwa orang itu tidak akan beriman. Contoh, Allah memerintahkan Fir'aun untuk beriman, tapi Allah tahu bahwa Fir'aun tidak mungkin menjadi orang yang beriman. Jadi iradah itu beda dengan perintah dan juga beda dengan ridho serta ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat iradah, ini berkaitan dengan sesuatu yang mungkin. Sifat iradah Allah berkaitan dengan sesuatu yang mungkin terjadinya. Sama halnya dengan sifat kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat iradah ini berkaitan dengan mungkinat, sesuatu yang mungkin terjadi dan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Jadi kami ulangi lagi, sifat iradah ini berkaitan dengan sesuatu yang mungkin. Seperti halnya sifat kudrah. Namun bedanya, kalau sifat kudrah itu berkaitan dengan wujudnya sesuatu dan tidak wujudnya sesuatu. Kalau sifat kudrah itu berkaitan dengan wujudnya sesuatu atau tidak wujudnya sesuatu. Sedangkan sifat iradah itu berkaitan dengan sesuatu yang khusus. Contoh, Allah menciptakan manusia, seseorang. Allah menciptakan seseorang. Itu berkaitan dengan sifat kudrah, kuasanya Allah. Allah menentukan seseorang yang telah diciptakan itu menjadi kaya atau menjadi miskin, menjadi alim atau menjadi bodoh. Itu kaitannya dengan sifat kehendak Allah atau sifat iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah sedikit penjelasan tentang sifat iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semuanya bisa faham dengan apa yang kami sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan sama-sama membaca salawat Nabi Muhammad SAW. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada
على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.